Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita sebaiknya berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas disilakan. Sebelum belajar, mau kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, baik. Kalau Miss panggil namanya, angkat tangannya ya. Kalau teman yang nggak hadir, kasih tahu. Alasannya sakit atau izin. Oke, Aditya Zaki. Sakit ya. Ahmad Rasya. Akif. Alda. Alfi. Adifa. Sakit. Anindya. Faiza. Anindya Syafitri. Bagas Sugiarto. Dwi. Ezio. Fajra. Faris. Kanaya. Hanif. Maulana. Zaki. Abil. Umar. Zafran. Naufal. Akifa. Nurul. Shanas. Zalfa. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, di mana mata pelajaran kita adalah coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum itu kita ice breaking dulu, yaitu tepuk wow. Oke, baik. Sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, one more time. Sekali lagi. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Ya, baik. Jadi di sini kita belajar tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Materinya yaitu berpikir komputasional dalam kehidupan
hari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Miss mau nanya dulu, apakah kalian pernah masak mie instan enggak sebelumnya? Pernah buat teh? Nah, kalau buat mie instan atau buat teh, apapun itu pasti ada tidak bisa Nah, disinilah kita akan belajar itu. Apa sih maksudnya? Nah, sebelum kita masuk ke materi, Miss mau bilang dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Ada dua ya. Yang pertama itu menjelaskan konsep berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional ini kalian bisa tahu apa sih definisinya, penjelasannya tuh apa sih, komputasional apa sih. Nah, dan dibagi menjadi ada decomposition, itu kalau bahasa Indonesianya dekomposisi, ada pattern, itu pola, pengenalan pola, ada abstraction, abstraksi, dan terakhir berpikir algoritma dengan contoh sederhana. Nah, yang kedua, mengidentifikasi contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini definisinya, penjelasannya adalah berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan logis. Dengan logis itu apa? Masuk akal. Nah, jadi kalau kalian memecahkan suatu masalah itu dengan tidak bisa dengan asal-asalan kan? Nah, dan sistematis seperti yang dilakukan komputer. Maksudnya adalah dengan urutan yang benar. Tadi sebelumnya Miss tanya, pernah masak mie instan? Pernah kan? Pernah buat teh? Nah, pastikan ada urutan yang sistematis. Pertama buat mie instan tuh ngapain dulu? Ya, siapin bahannya dulu, ya kan? Rebus kan nggak bisa langsung masukkan mie tanpa Jadi itu harus sistematis, harus Oke. Nah, agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan bahkan bisa diotomatisasi dengan teknologi. Jadi contoh, maksudnya diotomatisasi itu apa sih? Misalnya zaman dulu kan kalau belum ada yang namanya komputer. Jadi apa-apa itu tulis sendiri, tulis tangan. Nah, sekarang udah ada komputer, bisalah mengetik yang panjang-panjang itu pakai Nah, jadi sekarang itu lebih efisien, lebih dibantu oleh teknologi. Nah, tadi sebelumnya Miss bilang jadi berpikir komputasional itu dibagi jadi Pertama kita masuk ke dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Berarti memecah masalah besar atau kompleks menjadi beberapa bagian kecil agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan satu persatu. Oke, jadi masalahnya ini besar, kita pecahlah kecil-kecil agar diselesaikan satu per. Jadi tidak langsung besar semuanya kita selesaikan, enggak. Tapi satu per satu. Contoh, saat membersihkan kamar, merapikan tempat tidur dulu. Jadi misalnya kalian nih mau bersihkan kamar nih, berantakan nih kamar kalian nih kan, bingung mau dari mana ya? Oh, pertama-tama kita rapikan dulu tempat habis itu habis menyapu, mengepel. Nah, barulah yang lain. Jadi kita pecahkan dulu masalahnya. Mau apa dulu nih yang kita lakukan? Kan nggak mungkin langsung tangkap semuanya. Badan kita cuma satu, nggak bisa. Jadi yang tadi masalahnya besar, kita pecah jadi sampai di sini paham nggak apa itu dekomposisi? Oke, baik. Kita lanjut ke yang kedua. Itu ada pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Berarti mengenali kesatuan aturan atau pola yang muncul dalam sebuah masalah atau yang mungkin sehingga kita bisa menyelesaikan secara lebih cepat dan efisien. Oke, lebih cepat dan efisien. Jadi kita mengenali dulu kesamaan aturannya, baru kita bisa memecahkan masalah Oke, contoh. Saat menyusun jadwal pelajaran, misalnya kalian nih udah tahu nih setiap Senin itu ada otomatis kalian harus mempersiapkan atribut, topi, dasi, ikat pinggang. Oh, kalau misalnya hari Rabu tuh ada pelajaran olahraga, otomatis kalian harus mempersiapkan pelajaran. Nah, bagaimana pada saat hari itu juga ada upacara dan pelajaran olahraga? Gimana? Berarti siapkan atributnya dan juga baju. Nah, jadi pengenalan pola, kalian udah tahu dulu nih apa sih masalahnya. Kalau kalian udah tahu masalahnya, barulah kalian melakukan sesuatu. Oke, ada contoh
Mencuci piring. Pernah mencuci piring sebelumnya? Oke, angkat tangan yang pernah cuci piring. Oh, pernah semuanya, bagus. Nah, setiap kali mencuci piring kita melakukan pola yang sama. Apa dulu? Bilas. Terus bilas, baru tiriskan atau kering. Nah, jadi cuci piring itu kan pasti kayak gitu kan? Tidak berubah. Jadi kalau kalian bingung, gimana ya cara cuci piring? Itu kan masalah tuh. Kita nggak tahu. Oh, ternyata cuci piring itu kan kayak gini. Kita bilas dulu piringnya, bersihkan dulu, baru kasih sabun, baru bilas lagi. Ya udah, baru keringkan atau tiriskan. Nah, disitulah pengenalan pola. Oh, kayak gini ya cara cuci piring. Kita udah tahu polanya sama. Nah, seperti itu. Jadi kita mengenali polanya. Lanjut, yang ketiga, abstraksi. Berarti memilih informasi yang paling penting dan mengabaikan yang tidak penting maksudnya. Jadi kita ambil yang penting untuk mencari solusi yang mudah. Oke, di sini Miss kasih ada 2 contoh. Kita masuk ke contoh pertama. Pertama tadi membuat mie. Yang pentingnya apa tadi? Rebus, masukkan, dan aduk sampai. Tapi kita tidak usah pentingkan ya, warna mangkoknya harus warna pink. Kan lama kan? Oh, mejanya harus ada taplak meja kotak-kotak. Kompornya harus bermerek. Kalau nggak bermerek nggak mau masak. Kan itu tidak tujuan kita mau masak nih. Ngapain mikirin merek? Ngapain mikirin taplak meja? Ngapain mikirin warna mangkok? Betul? Nah itu, jadi bisa bedakan mana yang penting, mana yang tidak. Oke. Contoh kedua, itu adalah mencari jalan ke sekolah. Yang penting apa kalau mencari jalan? Nama jalannya, terus dan lokasi. Oke. Kita harus tahu kalau kita mau cari alamat, kita harus tahu dulu apa sih nama jalannya. Kira-kira lokasinya di daerah mana ya? Harus kita tahu. Kita ada lampu merah, di mana lampu merah? Misalnya ada orang kasih alamat ada lampu merah nanti di sini. Nah, kita harus tahu lampu merahnya tuh di mana. Tapi yang tidak penting apa? Warna rumah di pinggir jalan, kan banyak warna rumah pinggir jalan. Ngapain kita satu-satu kita lihatnya lama kan? Nah, atau jumlah pohon sepanjang jalan kalian hitung. Bisa enggak kayak gitu cari alamat? Nggak bisa kan? Nah, jadi kita mencari tuh kesimpulannya. Kita abaikan yang tidak penting supaya fokus ke langkah Jadi kalau masak mie bukan mereknya kalian siapkan, tapi kalian siapkan air bukan warna taplak meja kalian siapkan, tapi kalian siapkan mie-nya. Karena yang kalian masak ini mie, bukan taplak Paham? Ada pertanyaan nggak? Nggak. Oke, kita lanjut ke terakhir. Berpikir algoritmik adalah cara berpikir untuk menyusun langkah-langkah yang jelas, logis, dan berurutan guna menyelesaikan masalah dengan efek. Contoh, saat membuat teh. Tadi awal-awal Miss bilang cara membuat mie instan. Nah, ini cara membuat teh. Panaskan air dengan. Oke, lalu terus dan oke, jadi kalau algoritma itu kita menyusun langkah-langkahnya. Nah, jadi tadi kalau pertama apa? Masalah besar kita pecah jadi apalagi keduanya pengenalan kita mengenali masalahnya dulu, polanya itu bagaimana sih. Nah, lalu yang ketiga ada abstrak, mengabaikan hal yang tidak, mengambil hal yang dan terakhir adalah menyusun langkah-langkah yang jelas. Oke, di sini Miss mau tunjukkan video mengenai berpikir komputasional dalam kehidupan Oke, dekomposisi. Tadi masalah besar kita pecah jadi kita mau masak nasi goreng, kita nggak tahu nih caranya gimana. Jadi supaya dia kecil gimana? Kita harus dulu
menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan. Alatnya kita siapkan, bahannya kita siap, bumbu dan cara membuat. Jadi yang tadinya besar, kita tidak tahu cara buat nasi goreng, kita atur dulu, kita pecah dulu apa-apa nih yang perlu kita lakukan dan apa-apa yang perlu kita siap. Oke, lanjut. Alat. Bahan. Coba buat bumbu. Langkah-langkah. Satu, tutup semua bahan. Pengenalan pola. Untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita membutuhkan waktu 10 menit. Nah, pola ini bisa kita lakukan kembali ketika kita akan membuat nasi goreng di lain waktu. Oke, jadi kita udah tahu misalnya buat nasi goreng itu 10 menit. Berarti kita harus manfaatkan 10 menit itu untuk membuat nasi goreng. Misalnya kalian pergi sekolah masuk jam berapa? Jam 7. Otomatis kalian udah tahu nih setiap sekolah masuk jam 7. Kalian udah dapat nih polanya kan? Udah dapat nih masalahnya. Oh, masuk sekolah jam 7. Otomatis kita pergi sebelum jam untuk tidak Paham sampai sini? Itulah pengenalan pola. Oke. Karena kita membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat kuih tiaw goreng karena proses dan bumbunya hampir sama. Membuat nasi goreng dan kuih tiaw goreng memiliki pola yang hampir sama meskipun bahan dasarnya berbeda. Oke, misalnya kita udah pernah buat nasi goreng. Jadi kita udah tahu dong bagaimana cara buatnya. Pengenalan polanya udah dapat dong, ya kan? Ataupun buat mie tiaw goreng pasti ada perbedaan. Kita udah tahu nih cara buat mie goreng macam mana, mie tiaw macam mana, atau nasi goreng bagaimana. Nah, itu kita mengenali polanya. Agar lebih efektif dan efisien dalam waktu 10 menit kita bisa membuat 3 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Ketika membuat nasi goreng kita tidak perlu memperhatikan bagaimana proses pengolahan kedelai menjadi kecap atau bahan. Nah, abstraksi tadi kan mengambil hal yang penting dan membuang hal yang tidak penting. Nah, kalau kita membuat nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana proses pengolahan kedelai menjadi misalnya kalian nih mau buat nasi goreng pakai kecap, tapi kalian cari tahu gimana ya cara buat kecap ya dari kedelai ya, terus kedelainya diapakan ya? Ngapain kita mikirin itu? Kan yang kita fokuskan mau masak nasi. Yang harus kita pikirkan bagaimana cara masak nasi gorengnya, bukan kecap. Algoritma. Dalam membuat nasi goreng kita juga harus bisa menguruskan langkah-langkah secara logis berurutan dari awal dan rinci, mulai dari proses awal pembuatan nasi goreng sampai dengan proses menyajikan langkah-langkah. Oke, jadi di algoritma tadi terakhir itu kita menyusun langkah-langkah secara logis, masuk akal. Nah, supaya contoh kalau buat nasi goreng, langkah-langkahnya apa? Panaskan, lalu goreng, terus dan oke, baik. Jadi di sini kita belajar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari itu ada pertama, dekomposisi, 2, pengenalan, ketiga, dan terakhir, berpikir algoritmik. Nah, di sini Miss mau ajak kalian main game. Tapi Miss maunya 2 orang aja. Ada yang bersedia? Atau Miss pilih? Miss pilih ya, oke. Karena Miss pilih, Miss maunya 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang perempuannya jadi programmer, yang mengarahkan, yang cowoknya, yang prianya jadi robot. Nah, robotnya mau Miss tutup mata. Miss mau pilih Umar dan Alfi.
Ya baik, Umar berdiri. Umar berdiri di situ. Di sana. Alamak. Alfi. Alfi. Ada botol minum nggak? Macam? Nah, baik. Miss mau Umar itu mengambil botol minum sampai dapat sesuai arahan Alfi. Jadi kalau Alfi bilang maju 3 langkah, Umar maju 3. Kalau Alfi bilang belok kiri, berarti belok. Nah, kita lihat apakah Umar bisa mengambil. Kalau Umar tidak bisa, berarti langkah-langkah yang diberikan oleh Alfi itu tidak tapi kalau Umar bisa mengambil, berarti langkah-langkah yang diberikan oleh Alfi itu tepat. Oke, baik. Are you ready? Yes. Oke. Alfi mau di mana? Di sini atau di sana? Di sini aja, nanti menghalang jalan. Oke, baik ya Umar. 1, 2, 3. Ada lurus. Lurus terus. Pokoknya terus. Lagi lurus. Terus ya. Ke sini dikit, ke sebelah kiri dikit. Lurus. Belok. Belok ke sebelah kanan dikit, ke sebelah kanan. Lurus. Terus ya. Depan kursi. Mundur. Lagi. Belok ke sebelah kiri. Oke, berhasil ya, buka Umar. Oke, dibuka matanya. Nah, jadi yang diarahkan oleh Alfi itu sudah benar. Hanya saja Alfi itu kurang seharusnya dibilang tadi maju 3 langkah kah, maju 5 langkah kah, atau belok kiri atau belok kanan. Jangan bilang sana, ngadep sana. Mana dia tahu ngadep mana ya? Oke, baik Alfi, silakan duduk. Terima kasih Umar. Nah, baik, di sini Miss ada lembar kerja untuk kalian secara dan masing-masing kelompok itu berbeda. Ada yang mendapatkan abstraksi, ada yang mendapatkan algoritma, ada yang mendapatkan pengenalan pola, dan ada yang mendapatkan dekomposisi. Nah, jadi
Sini kerjakanlah sesuai instruksi yang ada di dalamnya. Are you ready? Oke, tulis nama kelompoknya yang ada di situ, kelompok kalian, dan dijawab di bawah nih. Nggak usah tulis nama kelompok. Nggak usah langsung nama kelompok. Sama kerjakan. Nanti setelah itu kalian ada sesi presentasi ya. Setelah itu ada sesi presentasi sama kelompoknya. Dia lihat, tuliskan pola yang sama. Berarti pengenalan. Nah, pengenalan pola dalam menyapu lantai, mengepel dan mencuci piring itu apa aja yang sama polanya? Kira-kira ngapain? Apa dulu yang harus dilakukan? Ini apa? Kalian dapat apa? Soalnya. Pecahlah kegiatan berikut menjadi langkah-langkah kecil. Menyiram tanaman. Nah, kayak tadi masak nasi goreng. Dipecah. Oh, ngapain? Oh, siapkan alat. Siapkan bahan. Nah, kalau menyiram tanaman ini gimana nih? Dipecah jadi kecil. Gimana caranya? Kalau ini kalian dapat apa? Menyiapkan meja nih. Susun langkah-langkah. Oh, berarti kalian membuat langkah-langkah menyiapkan meja makan untuk makan malam. Gimana langkah-langkahnya? Apa yang harus disiapkan? Pertama-tama apa? Kedua apa? Kalau kalian apa soalnya? Lihat. Abstraksi berarti mengambil hal yang penting dan buang yang tidak penting. Ketika membuat mie instan. Nah, kalau membuat mie instan apa-apa yang penting, apa-apa aja yang penting, yang tidak penting nggak usah di itu. Kalau perlu tulis yang penting apa, yang tidak penting apa. Karena ngambil hal yang penting. Hari ini tanggal 4. Tahu pasti ya, laut lagi. Harinya nggak bisa nengok makanan yang datang. Siap lagi. Apa tanggal 4? Apa-apa yang mau disiapkan kalau mau buat bukan disiapkan sih. Kayak tadi masak nasi goreng tuh. Kan tadi kan masak nasi goreng kita nggak tahu kan caranya gimana. Jadi kita harus tahu dulu gimana sih cara buat nasi goreng. Apa aja yang kita harus siapkan, ada alatnya. Nah, kalau nyiram makanan, nyiram tanaman bagaimana? Apa-apa yang harus kita siapkan? Ya udah. Biasa tekonya tuh kan ada teko kan, pakai teko kan. Berarti siapkan teko. Terus apa lagi? Masukkan Air. Masukkan apa? Terus? Berarti siapkan alat, terus siapkan apa lagi?
Airnya. Apa? Apa tadi? Manggil Miss. Makanya tanggal. Empat. Hei, hei, hei. Kejukan lah. Masa ini baru makan. Di sini kan nggak ada limau. Di sini kan nggak ada sapi. Sapi ya dia. Kalian kenali pola tuh dari menyiram apa tuh? Mengepel. Itu apa? Mengepel. Terus apa yang pengenalan pola apa yang sama? Oke, baik. Semuanya di sini kita akan jadi misalnya kalian memperhatikan, oke? Oke, kelompok Alfi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah algoritma untuk kegiatan menyiapkan meja makan untuk makan malam. Yang pertama adalah membersihkan meja makan, dan yang kedua meletakkan taplak meja di atas meja makan yang sudah dibersihkan, dan yang ketiga meletakkan alat-alat makan ke atas meja makan tersebut, dan yang keempat seperti sendok, garpu, piring, gelas, dan mangkok. Dan yang kelima menyiapkan makanan, dan yang terakhir adalah meletakkan makanan dan minuman yang sudah disiapkan ke atas meja makan. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Oke. Baik, baik. Maju. Baik, kelompok selanjutnya adalah kelompok perubahan dan teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjelaskan langkah-langkah menyiram tanaman. 1. Siapkan air, dan 2. Lalu tekonya dikasih air. 3. Lalu airnya di dalam teko disiram ke tanaman atau pot.
4. Lalu kita bersihkan tanaman yang bersih. Dan 5. Kita sapu tanaman yang bersih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi